Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam jualan opak, yang menjawab salam belum kompak. Kita ulangi supaya keberkahan salamnya sampai kepada kita semua. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kaliki, yang menjawab salam mudah-mudahan dapat rezeki. Tarik malah rezeki. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Al-Amanah, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak sepuh, ibu-ibu, khususnya Ibu Ketua pengajian dan orang tua saya, Bu Hajah Ojah, Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kum saja semuanya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah qadarullah, dengan takdirnya Allah saya bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Jamaah Masjid Al-Amanah. Ini yang kedua kali saya datang ke sini. Yang pertama saat pelantikan Ketua DKM saya hadir, dan yang kedua hari ini subhanallah saya bisa bertemu langsung dengan Bapak dan Ibu yang soleh-solehah, yang ganteng dan cantiknya luar biasa. Tapi itu dulu. Baik, izin Bapak Ibu, saya kalau ngasih tausiah tidak bisa duduk gitu ya. Saya keliling supaya jelas. Kenapa? Karena yang saya hadapi adalah Bapak dan Ibu yang mohon maaf, usianya sudah senior. Saya tidak berani menyebut tua ya, sudah senior. Kalau yang senior itu kata orang tua, lila ingat gancang pohon. Betul Bu? Harus pelan gitu. Yang kedua, di mana-mana sama. Saya misi di Al-Kausar Sukamena, Nurul Falah, Muawanah, juga di An-Nur, di Marken, di Nata Endah, di Al-Kausar, Asyifa, rata-rata sama Pak. Termasuk di saya di Cimahi sama. Kalau pengajian itu yang banyak ibu-ibu. Jadi bukan di sini saja. Jadi bapak-bapak tidak usah kecil hati. Semua daerah, semua masjid hampir sama. Kalau ada pengajian, apapun pengajian, mau rajaban, mau muludan, mau muharraman, semua sama. Penghuninya jawabannya adalah ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Gitu. Pertanyaannya kenapa? Gitu. Kan itu pertanyaannya, ya Bu ya. Karena ibu-ibu itu prinsipnya sanajan capek, riweuh ngurus imah, ngurus salaki, ngurus budak, ngurus rumah tangga, ngaji. Itu ibu-ibu. Kalau bapak
atuda. Atuda nyeri cangkeh. Atuda dua. Loba atuda bapak-bapak mah. Leres Bu? Eta mah suami ibu-ibu. Ibu, Bapak, pengajian itu adalah ikhtiar. Utbul ilma faridatan ala kulli muslim wal muslimah ilal mahdi ilal lati. Mencari ilmu itu kewajiban bagi kaum muslim dan muslimah. Mencari ilmu itu wajib. Yang wajib itu mencari ilmunya. Persoalan pintar itu bukan kewajiban. Ibu mah dari rumah datang ke sini, bismillah mau ngaji, urusan di sini ngerti tenati urusan ke. Bu, jangan ada bahasa begini. Wah percuma ngaji, ada pintar itu pintar mah urusan Allah. Kalau semuanya pintar berarti kami jadi dokter. Ya Bu ya. Jangan kecil. Yang penting dari rumah bismillah niat silaturahim. Yang kedua niat thalabul ilmi. Sudah itu saja. Jaga niatnya. Jangan hanya karena pakai seragam. Biar yang tidak seragam juga tidak apa-apa. Yang penting hati dijaga. Niatnya adalah thalabul itu lillah. Niat karena Allah. Siap Bu? Siap. Ayo Bu. Ayo luruskan niat. Datang dari rumah ke sini niatnya adalah thalabul ilmi. Pak, urusan di sini ada yang ngantuk, aya nunutan keun bae. Sok bapak-bapak juga serah. Mau kaki telur silahkan, nikmati bebas tuh, jangan ditekan, jangan dipaksa. Udah, pada 5 sampai anak ya silakan. Yang penting ilmu itu didengar oleh telinga, kan bukan oleh kaki. Terbaik kaki narik menjadi bebas. Baik nunutan bebas. Yang tidak boleh datang dari rumah langsung ke masjid bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh. Urusan kestimati nunutan tidak bisa ya sudah apa-apa. Yang penting tidak diniatkan. Sepakat Bu? Sok, bebas dengan saya, bebas. Udah orang umur, jangankan ibu, saya yang baru 50 tahun saja, ini kaki sudah nggak bisa. Apalagi ibu-ibu yang sudah senior. Ya, itu ya Bu ya. Yang kedua Bu, perhatikan Bapak Ibu, pengajian itu wajibnya adalah ikhtiar. Urusan pintar, urusan Allah. Ibu dapat pahala, pahalanya adalah pahala ikhtiar. Begini contohnya. Dari dalam rumah, ibu bawa air keluar. Di luar disiapkan ember besar. Dari dalam rumah, ibu bawa gayung. Tapi gayungnya bocor. Dari belakang bawa ke depan, bawa lagi ke belakang, simpan lagi. Embernya penuh nggak? Enggak. Kenapa nggak penuh? Bocor. Ada manfaatnya tidak? Tidak. Ada manfaatnya tidak? Ada. Apa pahalanya? Minimal gayung itu bersih karena setiap saat dibawa air. Ibu juga sama, yang penting thalabul ilmi. Urusan otak masuk atau tidak urusan nanti, yang penting otak ini bersih. Nah, jadi jangan menyesal. Pengajian, ikut pengajian, di mana-mana ikut pengajian. Urusan pintar serahkan kepada Allah. Yang penting ibu punya pahala, satu ikhtiar, yang kedua thalabul ilmi, yang ketiga dapat ilmu. Dan yang paling penting, kata orang tua, fardu kalamu sunnah kalampah, benang lautna heran cair. Dapat pahala, dapat door prize tadi. Kantong dibalik, niatnya hayang door prize. Begitu door prize dapat, ibu langsung, aduh ngaji,
Itu mau siap Bu? Siap. Jadi tidak kecewa kalau tidak dapat door prize? Siap. Nanti bawa aja ke mobil saya. Bapak Ibu sekalian, judul yang saya sampaikan adalah istiqomah dalam beramal soleh, dalam beribadah. Amal soleh bagian dari ibadah. Pertanyaan cuma dua, udah nggak usah mau bahas yang lain-lain panjang-panjang. Pertanyaannya kita bahas dua. Kenapa kita harus beribadah? Yang kedua, kenapa ibadahnya harus istiqomah? Itu saja. Ya, satu, saya jawab. Kenapa kita harus beribadah? Karena ibadah perintah dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang salehah, kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi, tujuannya hanya satu, untuk beribadah. Apa artinya? Ucapan kita, perilaku kita harus bernilai ibadah. Apa DKM jadi DKM harus bernilai ibadah, RW harus bernilai ibadah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia. Gembira Pak RW memimpin yang penting itu amal. Itu adalah ibadah. Jadi Allah menciptakan kita ke muka bumi tujuannya satu, untuk ibadah. Nikah ibadah, ngaji apa, aktif di PKK ibadah, sepanjang bermanfaat untuk orang lain, itu adalah ibadah. Satu. Yang kedua, ibadah itu ada dua, ibadah maqdhoh dan ibadah ghair maqdhoh. Jadi saya ulangi ya Bu ya, pelan-pelan. Kita ini hidup di dunia harus bernilai ibadah. Ucapan kita jangan menyakiti orang lain. Perilaku kita jangan menyakiti orang lain, harus bernilai ibadah. Apa buktinya? Kalau ada yang meninggal, orang soleh, kita menangis, merasa kehilangan. Tapi kalau ada orang yang soleh, lalu kita meninggal, maka kita ucapkan alhamdulillah baik capai. Karena tidak bermanfaat. Paham ya Bu? Cuma persoalannya manfaat atau tidak itu dirasakan saat kita kehilangan. Saat masih ada kita tidak merasa kehilangan. Dan kita ingatnya kepada yang memberi nikmat itu saat nikmat itu tidak ada. Contoh, kita punya gigi, lalu gigi ini sakit. Saat gigi ini sakit, kita ingat kepada yang buat gigi. Siapa? Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nyeri-nyeri ketika sakit. Saat sehat, kita jarang gosok gigi, jarang merawatnya. Kalau itu kita lakukan, kita tidak bersyukur kepada yang memberi nikmat itu. Maka tadi ibu-ibu sudah membacakan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu 78 ayat. Dari 78 ayat, 31 kali diulang oleh Allah. Fabi'ai Allahi Rabbika. Allah itu nanya, manusia, nikmat mana yang bukan berasal dari kami? Karena begitu. Maka kita nikmat sehat itu dari Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Manfaatkan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah. Salah satunya duduk di masjid thalabul ilmi. Itu ilmu. Dan kepada suami juga sama ibu, biarin suami tidak apa adanya, bersyukur saja. Nanti kalau suami sudah hilang, sudah meninggal, baru kita merasakannya.
Ada juru siap-siap ada semua dicuri-curikan. Nikmati apa ya? Itu namanya bersyukur kepada nikmat. Ibadah mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Apa contohnya? Sholat, zakat, puasa, haji. Itu namanya ibadah mahdoh. Kalau ibadah ghair mahdoh, ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah. Contoh nikah. Nah, nikah itu tidak berhubungan langsung dengan Allah. Cuma apa yang dilakukan di pernikahan, di rumah tangga itu bernilai ibadah. Makanya nikah itu beribadah sepanjang masa. Ibadah paling lama ibadah nikah. Paling lama. Sabarnya kita sholat itu hanya 5 menit. Sabarnya kita puasa hanya 12 jam. Sabarnya haji hanya 40 hari. Sabarnya zakat hanya 10 menit. Sabarnya kita dalam rumah tangga tidak ada batasnya. Ya Bu ya? Ibu masih sabar menghadapi suami? Ibu masih sabar menghadapi suami? Bapak masih sabar menghadapi istri, Pak? Ayo. Nanti di lain waktu kita bahas khusus masalah rumah tangga. Baik, bagus sekalian. Tadi yang pertama adalah ibadah itu tugas kita manusia. Yang kedua, ibadah itu harus istiqomah. Apa dalilnya? Quran surat Hud ayat 112. Fastaqim bima, bahwa yang namanya istiqomah itu ibadah itu harus istiqomah. Bagus sekali ya. Hanya saja sering kita lakukan, kita itu melakukan ibadah tanpa ada bekas. Kita itu melakukan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi ulama sholat puasa hanya menggugurkan kewajiban. Ibu jujur? Ayo. Ramadan itu kan telah berakhir. Ramadan telah berakhir. Tapi yakin Ramadan pasti datang lagi. Yakin tidak? Yakin. Cuma persoalannya belum tentu umur kita bisa hidup di Ramadan yang akan datang. Ulangi, ini tauhidnya. Ramadan pasti datang. Kapan datangnya? Nanti 1448 Hijriah. Hanya persoalannya umur kita belum tentu bisa melaksanakan Ramadan. Ramadan itu pasti datang, pasti. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan apa? Bulan Mei. Betul. Bulan Islamnya bulan apa sekarang? Zulqa'dah. Ibu, kamu ditanya bulan apa? Bulan Mei pasti. Bulan Islam bulan apa? Kira kamu bulan. Sekarang itu belum bulan Zulqa'dah. Kata orang Sunda disebut bulan Hafid. Kenapa disebut bulan Hafid? Karena satu bulan dijepit oleh 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Disebut bulan Hafid. Itu kata orang tua. Aslinya bulan Zulqa'dah. Yo, bulan Zulqa'dah itu bulan yang keberapa ibu-ibu? Yang ini. Bapak-bapak, bulan yang keberapa Zulqa'dah? Ayo, siap. Yakin? Ya. Yang pertama bulan Muharram. Muharram. Ayo Bu, nanti cucunya nanya nggak bisa. 1 Muharram, 2 Safar. Apa Bu? Bulan yang paling dibenci oleh ibu-ibu. Karena keyakinan ibu-ibu, Safar tidak boleh ada pernikahan. Betul Pak? Karena identik dengan
bencana, musibah, penyakit. Jadi kalau nikah di bulan Safar itu nikahnya akan menjadi penuh dengan musibah. Betul Bu? Keyakinannya betul begitu? Saya di KUA itu Bu, kalau bulan Safar saya cuti dari pekerjaan menghadiri pernikahan karena tidak ada orang yang mau menikah bulan Safar. Padahal itu hanya anekdot, itu hanya isu, tidak ada rujukannya Bu. Kenapa tidak ada rujukannya? Ibu jangan takut kalau ibu menikahkan. Bapak menikahkan, bukan nikah lagi Pak, menikahkan di bulan Safar. Kenapa jangan takut menikahkan di bulan Safar? Karena junjungan kita siapa Bu? Junjungan kita siapa Bu? Yang patut dicontoh itu siapa? Kata siapa itu? Kata Allah. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Jadi yang patut dicontoh itu adalah Rasulullah. Saya ulangi, siapa yang akan kita contoh? Rasulullah. Ucapan perilakunya harus kita contoh. Kata siapa itu? Jaminannya kata Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul Muhammad terdapat uswah, contoh yang baik. Satu-satunya manusia yang wajib kita contoh hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih tahu sekarang ke ibu, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah itu bulan Safar. Ya. Dan sekarang terbuka. Jadi takut tidak menikah bulan Safar? Ya. Karena ada contohnya dari Rasul. Kenapa orang menyebut menikah di bulan Safar penuh penyakit musibah? Itu kata nenek moyang cenah katanya, rujukannya tidak jelas. Nah sekarang saya sampaikan bahwa menikah di bulan Safar itu bukan haram, bukan kesalahan, karena sudah dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua Ibu, Bapak, ketika Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, itu pun di bulan Safar. Kali Rasulullah menikah dengan Khadijah bulan Safar, Rasulullah menikahkan Siti Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib itu di bulan Safar. Jelas sekarang? Takut tidak? Ayo semangat bulan Safar nikah. Ya Bu ya. Nah, inilah hikmahnya kita ikut pengajian. Jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang fakta, mana yang hoax. Karena tidak ada rujukan. Baik, Muharram, Safar, Rabiul atau kita menyebut bulan Maulid. Maulid itu adalah kelahiran. Karena di bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, terus Sya'ban, 9 Ramadan, 10 11 Jul. Jadi juga bulan ke apa ini mah? Apa Bu? Insya Allah itu nikmatnya kita ngaji. Kalau itu nggak ngaji nggak tahu. Jadi tanya oleh cucu, makanya bulan naon? Bulan Mei. Islamnya nggak ada sama waktu. Jangan. Karena sudah harus. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah berakhir. Jujur saja, selama kita puasa kemarin, kita puasanya baru sekedar syariat, belum hakikat. Dan itu harus tahu, Bapak-bapak, yang berakhir itu puasa syariat. Apa puasa syariat?
tidak makan, tidak minum, tidak berzina suami istri secara hari, itu syarat. Tidak makan, tidak minum, tidak berzina suami istri secara hari, itu syarat. Puasa hakikat adalah puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa tangan, puasa kaki, dan ini tidak akan pernah berakhir. Puasa mulut membicarakan orang lain. Kasus ada bahasa begini, kalau kita lagi puasa Ramadan, teman ngomong ke teman itu apa lagi? Kalau itu puasa, itu ya Pak ya. Teman lagi Pak, apa lagi puasa? Iraku kayak puasa namanya. Itu puasa hakikat. Jadi puasa hakikat itu tidak pernah berakhir. Apa artinya? Membicarakan orang itu selamanya. Beres puasa, Syawal tetap ini harus puasa. Mata, ketika Ramadan berakhir, mata melihat hal-hal yang maksiat harus tetap puasa. Jadi puasa hakikat tidak akan pernah berakhir. Hari ini puasa, puasa mulut, puasa mata, puasa tangan. Apa puasa tangan Pak? Tidak mengambil hak yang bukan milik orang lain. Itu lama kemana? Bulan Ramadan itu korupsi Bapak. Jadi puasanya kita baru puasa syariat, menahan lapar dan menahan. Ayo, jujur, kita baru sebatas puasa syariat. Bahkan di bulan Ramadan, hakikat ini dikesampingkan. Rata-rata kita mengaku-akukan syariat. Kita di bulan Ramadan harus diakui baru sebatas menahan nafsu makan, belum bisa mengendalikan nafsu makan. Ayo, kita harus jujur. Ayo, itu muhasabah saja, evaluasi Ramadan kemarin. Kalau salah cepat taubat kepada Allah. Di bulan Ramadan kemarin harus kita akui, kita baru sebatas menahan nafsu makan, belum bisa mengendalikan nafsu makan. Apa buktinya? Begitu ada berkumandang, balas dendam. Semua makanan senang mengumpulkan makanan. Cendol, candil, kolak, balak-balak, bagi ibu-ibu Pak, kata Rasul, sunnah puasa itu adalah dengan kurma. Sunnahnya Pak, yang wajibnya balak-balak. Bu, apa buktinya? Kita itu baru sebatas menahan hawa nafsu, belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Ayo kita buktikan. Kalau sudah terbukti begitu, ibu akui, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari, apa yang ditunggu? Apa yang ditunggu? Ada. Jadi puasa itu dimulai dari ada, diakhiri dengan ada subuh. Begitu ada subuh harus berhenti makan, gitu. Begitu ada maghrib harus mulai makan, gitu ya. Jadi puasa itu dimulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Jadi dari pagi, siang, sore sampai malam yang ibu tunggu apa? Adzan maghrib, bukan adzan asar. Kalau ada yang ngapal beduk tapi belum ada, berani tidak buka? Tidak. Makanya bapak-bapak ini yang sudah lanjut, masih ingat saya masih kecil, kalau bulan Ramadan televisi yang paling laku ditonton adalah TV RT. Karena ada maghribnya lebih cepat. Apalagi zaman bapakmu mungkin belum ada TV-nya, masih satu RRI. Kalau zaman sekarang sama
di PRI sebab yang paling dulu, yang paling memandangkan adzan maghrib. Ibu dan bapak, kalau bulan puasa yang dirindukan adzan maghrib. Kalau bukan bulan puasa, ibu sedang nonton drakor drama Korea. Tiba-tiba ada adzan berkumandang, kan langsung ikut adzan halaman. Tapi kalau bulan puasa, semua acara itu tidak penting kecuali munculnya adzan maghrib. Betul Bu? Jadi yang ibu tunggu apa? Adzan maghrib. Adzan yang dirindukan, adzan yang kita nantikan. Siap? Begitu adzan maghrib berkumandang yang ditunggu. Pertanyaan saya, dari pagi, siang, sore, malam yang kita tunggu adzan maghrib. Begitu adzan maghrib berkumandang, pertanyaannya, yang ibu jawab kolak apa adzan? Bu, saya ulangi. Pagi, siang, sore, malam ibu menunggu apa? Adzan maghrib. Begitu adzan berkumandang yang ibu jawab adzan apa kolak? Adzan apa ngehu? Cek adzan rekokon itu buat. Begitu muncul dari jawab. Ibu janjian dengan teman ke kumpul yang malu. Begitu ketemu ditanya bagaimana perasaan ibu. Jadi harus jawab apa? Adzan. Setelah adzan dijawab, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak usah diselesaikan, segera kata Nabi menyegerakan berbuka, hukumnya sunnah. Tapi ada dijawab, Pak dijawab, tapi sambil makan jangan. Nah ini membuktikan kita itu baru sebatas bisa menahan hawa, belum bisa mengendalikan hawa. Yang kedua, puasa yang mabrur itu bukan saat puasa, setelah puasa. Itu mabrur, sama dengan sholat. Sholat yang baik itu, bapak-bapak, adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita sholat masih berbohong, berarti belum munkar. Sholatnya baru sekedar bacaan yang dilakukan. Sama dengan puasa. Puasa yang diterima oleh Allah bukan yang tamat puasanya, bukan yang baju lebarannya bagus, bukan yang jakatnya besar, bukan. Puasa yang diterima oleh Allah, yang mabrur dan makbul itu adalah Bapak Ibu. Puasa itu bisa merubah Bapak Ibu lebih dekat kepada Allah. Ayo ibu, contohnya begini. Contohnya begini. Ibu tahu ular? Ular itu dalam kurun waktu tertentu itu pasti berganti kulit. Saat ular akan berganti kulit, ular itu harus puasa. Tidak makan, tidak minum. Saat sedang puasa, ular itu tidak makan, tidak minum, akan berganti kulit. Ibu perhatikan, sebelum puasa namanya ular, sifatnya bengis, kejam dan seterusnya. Lalu ular itu puasa. Setelah puasa, ular tidak berubah namanya, tetap ular, sifatnya bengis, kejam dan seterusnya. Apa artinya? Ternyata puasa tidak berubah ular. Yang kedua, ibu tahu ular? Hiu. Ya, ular. Saat ular itu berpuasa jadi kepompong. Lalu setelah jadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Jadi ular itu puasa sebelum berubah. Sebelum puasa namanya ular. Setelah puasa namanya kupu-kupu. Sebelum puasa ular itu makhluk menjijikan. Setelah puasa jadi kupu-kupu menjadi makhluk yang paling indah. Sebelum puasa ular itu merusak tanaman.
Tapi ketika setelah puasa jadi kuku-kuku menjadi menyuburkan tanaman. Jadi ternyata ular itu puasa bisa berubah ular dari yang tidak baik menjadi baik. Maka ibu puasa ular atau ular? Ayo, Bu Haji kan punya catatan. Saat sebelum puasa rajin ngaji, setelah puasa rajin kedua, berarti puasa ular. Sebelum puasa sedekahnya rajin, setelah puasa berarti puasa. Tinggal begitu saja. Ya Bu ya. Ini bapak-bapak sebelum puasa kedua ke masjid, setelah puasa rajin ke masjid, berarti puasanya ular. Ini bapak-bapak, ayolah, adik-adik, ibu-ibu, diri suaminya untuk sholat di masjid. Jangan bulan puasa aja. Kalau bulan puasa masjid itu penuh, setelah puasa kosong kembali. Ayo, ini bapak-bapak, ibu yang punya suami, diri ke masjid. Kenapa? Kita harus punya niat, ini bapak-bapak, sholat di belakang imam sebelum kita sholat di depan imam. Apa pilihannya bagaimana? Pada di mana Pak? Mau di belakang imam, di depan imam, di belakang, berarti kita masih hidup. Kalau di depan imam kita sudah mati. Ibu bangunkan suami. Untuk dimaju, untuk dicibit, dipaseahen, ibu cukup. Ya disuruh. Disuruh aja di sholatnya, batal puasanya, batal wudhunya. Ibu bisikan di telinganya, Pak, sholat di masjid, di penggerak imam, bisikin bapak sholat di hadapan imam. Ayolah, ibu yang punya suami itu laki-laki itu sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Suami yang soleh, suami yang sholatnya di masjid. Ibu-ibu yang solehah, sholatnya di rumah. Kalau ada bapak-bapak yang sholatnya di rumah, berarti bapak-bapak solehah. Pak, mau soleh apa? Saya kayak kan itu aja ya Bu ya. Siap. Ibu, sekali lagi, ayo ibadah apapun ibadah kita harus bisa berubah. Makanya kata ibu pembimbing kedua, judulnya adalah istiqomah. Maka ibadah yang kudu istiqomah. Yang susah tadi istiqomah. Yang susah itu istiqomah berbuat baik itu susahnya luar biasa. Tapi harus kita usahakan pengajian juga sama ibu. Ayo istiqomah. Ini kan sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Hanya sebulan sekali. Tidak sanggup kita berangkat ke masjid sekedar untuk kelabur ini. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu bahasa sekarangnya adalah terus menerus. Mayem. Ya Bu, siap Bu? Ya. Kuncinya apa Bu istiqomah itu? Kuncinya adalah ikhlas. Apa Bu? Ikhlas. Semua ibadah itu kuncinya ikhlas. Sholat harus ikhlas, puasa harus ikhlas, zakat juga harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Bu, mana ikhlasnya? Ridho. Bapak? Ikhlas itu begini. Ibu tahu ayat tentang keesaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Surat Al-Bu. Jadi surat Al-Bu. Surat Al-Bu. Qul
huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Surat Al-Ikhlas. Gimana ikhlasna? Ayat ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Surat apa? Ayat Maunah. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat naon? Ayat Falaqna. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat Nasna. Yasin. Surat naon? Ayat Yasinna. Hari ikhlas mah tadi ayatna ayat ngamina teu ayat ikhlas teh. Terus paham? Bingung Pak. Kieu atuh bingung mah. Lihat ke depan. Ini air, campur dengan kopi, jadi kopi. Air kopi rasanya amis pahit. Cai panas, campur kopi dikocek pahit. Campur ke gula ibu, sasendok, kocek. Jadi naon? Amis. Anu merubah kopi yang pahit menjadi manis naon? Gula. Ketika sudah dicampur dengan gula, namanya jadi apa? Kopi manis. Yang merubah kopi manis itu adalah gula. Nah, gula manido ikhlas sudah memberikan kopi yang manis, merubahnya, tapi namanya tidak disebut kopi manis dan kopi gula. Tidak ikhlas. Air teh rasanya tawar, campur dengan gula, dikocok namanya teh, bukan teh gula. Nah, gula marido. Wisnu kahadean, tapi ngaranna disebut teh ikhlas. Atas. Ya kopi teh kan pahit. Anu ngarubah kopi jadi habis teh gula, tapi kadang gula tadi sebut karena kopi mah manis. Tapi itu Pak ikhlas. Sabaliknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos ngantukeun Bapak anu bin anu aya urang teh ini bela sukawa ceuk ibu teh kabejona ditarus bojona harus barang kebenaran dari rumah sakit ke 12. Kunaon panyawa gula. Disebutkan ke penyawat manis. Penyawat naon? Tahu sebenarnya aku di mana di rumah sakit. Tidak mau penyawat suhu, penyawat gula. Itu penyawat manis. Cekulanya, kayaknya kehadean jadi omong-omong. Begitu mere musibah karep ditarik gula. Enak ikhlas teh. Apa artinya? Ketika ibu berbuat baik istiqomah, sudah serahkan kepada Allah, jangan mau dipandang oleh orang. Jadi aku dipuji halus gitu, bagus halus. Ya, tidak. Sebagai manusia, ketika berbuat baik tidak diomong, sekali ibu berbuat kurang baik, siap-siap untuk dibicarakan. Biarkan ikhlas saja. Serahkan kepada Allah. Apa konsepnya? Baik, Ibu, kenapa kita harus istiqomah dalam beribadah? Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ad-dunya majra'atul akhirah. Berani?
Dunia majrotatul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam. Pilihan dari ibu mau menanam kebaikan atau menanam keburukan. Ada orang tua melak cabai jadi cabai, melak konten jadi, melak hade jadi hade, melak goreng jadi. Bahasa Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Setiap kebaikan sebiji zat akan dicatat oleh Allah, setiap keburukan sebiji zat harus dipertanggung jawab. Pertanyaannya, ibu mau menanam kebaikan atau keburukan? Ayo ibu, dunia itu kebun, ibu tanam kebaikan. Ada kecai Indonesia. Kenapa ya Pak? Di kecai Pak, di masjid, sok lancar, belum macet. Di Asia, kan macet bu. Lancar itu benar lancar di masjid Pak. Kotak infak harus macet, tidak boleh lancar. Kalau di jalan harus ada lancar. Dari kotak infak mah harus. Ibu kenapa sudah mulai istiqomah? Pakaian kita, rumah kita, mobil kita itu hak guna pakai, bukan hak guna milik. Milik siapa itu? Kita punya pakaian harga jutaan, pakaian dari kita boleh yang harganya 10.000 per meter. Kita punya mobil Pajero, mobil mati, Alphard, kendaraan terakhir kita adalah keranda pasar. Kita punya rumah 3 lantai miliaran, rumah kita 2 kali besar. Ayo ibu, bapak, hak guna pakai, bukan hak guna milik. Semuanya milik Allah. Maka yang menyelamatkan kita adalah amal soleh, bukan pakaian. Yang menyelamatkan ibu bukan pakaian ratusan juta, bukan mobil miliaran, tapi kotak infak yang ibu masukkan hanya 50.000 rupiah. Kemudian infak 5.000. Itu tadi gede 5.000 tuh. Dari cara kehadian mah 50 tidak segede. Bu, infak itu ibu daripada ibu kecil tidak ikhlas, ini gede tapi ikhlas. Ayo, itu yang menyelamatkan ibu. Ada pengajian, Yos, baju ojek, kalau nanti api kuehna, yang menyelamatkan ibu di akhir. Ada yang meninggal, ada pengajian. Misalkan biasanya ada tahlilan, Yos kami konsumsinya itu bukan pakaian kesah pada ini. Sebab ada orang yang puasa pakaian gagal, jangan dibayar Allah. Kata Allah, kullu amali adam lahu illa siyam fa innahu li fa'atihi. Semua amal anak-anak untuk dirinya illa siyam kecuali puasa. Puasa adalah untukku. Jadi bukan puasanya yang Allah. Bu, waktu bapak saat kemarin puasa, dari rumah puasa datang ke kantor, bapak kalau makan orang rumah tahu tidak? Ibu di rumah ibu puasa, datang ke pasar, di pasar masuk, orang rumah tahu tidak? Berarti tidak masuk. Berarti tidak masuk. Kenapa tidak berani? Allah. Nah, amal enak di luar puasa harus ibu praktekkan. Jangan cek orang lain. Untuk orang Allah tahu. Atau kayak cuek. Mesti yang orang itu berarti Allah tahu.
ya. Allah. Bapak ya. Dia istri saya yang bayar kepada Allah. Terus Pak, sudah cukup balik istrinya cuma satu saja. Ya, jangan nambah lagi. Ya, amin Bu. Amin. Suaminya cuma satu. Sebab banyak yang salah berikutnya. Laki-laki menikah itu sunnah Rasul, betul tidak? Betul, karena Rasul menikah lebih dari satu kali. Cuma banyak praktek yang salah. Pak, ya, dengarkan, buka telinganya Pak. Rasulullah itu menikah lebih dari satu kali, iya. Tapi Rasulullah selama menikah dengan Siti Khadijah di Mekah, istrinya cuma satu, Siti Khadijah. Begitu Khadijah wafat di Mekah, Rasul pindah ke Madinah. Nah, di Madinah lah baru Rasulullah punya istri lebih dari satu. Maka kalau bapak-bapak poligami silahkan, nah istri bagi mau kena gitu. Ini sunnah Rasulullah. Si badai perah. Kalau sunnah ini kan sunnah Rasul, sunnah itu mengikuti Rasul. Rasul itu poligami betul tidak? Betul. Cuma Rasulullah poligaminya ketika istri pertama wafat. Dan kalau oleh Allah tidak ditakdirkan Siti Khadijah meninggal, tidak akan pernah menikah. Begitu Khadijah wafat di Mekah, pindah ke Madinah, baru Rasul poligami. Jadi padahal poligami istri kayaknya kukus sudah. Tapi meninggalnya harus meninggal wajar, bukan di. Jadi boleh alhamdulillah sama. Itu Pak. Mereka kalau poligami begitu syaratnya. Yang kedua, Rasul itu poligami istri yang kedua lebih tua ketimbang istri yang pertama. Terus begitu. Tapi juga sama kalau poligami silakan, cuma istri keduanya harus lebih tua dari istri pertama. Kalau sekarang, makanya orang banyak alasan sebenarnya poligami itu karena nafsu. Nafsu yang dibalik alasan sunnah Rasul. Itu ya, itu jangan. Lagi bapak-bapak sudah usia minimal itu, ya, tapi satu aja. Ada kayak izin. Satu saja. Satu digabung, satu dikasih. Ya, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi satu kita simpulkan lahirnya kita, tujuan kita ke muka bumi adalah untuk ibadah. Allah khalaqal jinna wal insa dan ibadahnya harus istiqomah, harus terus menerus. Yang ketiga, jangan ragu untuk berbuat baik. Kalau kita belum bisa sedekah dengan yang besar, sedekah dengan yang kecil. Datang ke masjid subuh, sedekah dari rupiah, apa-apa. Sedekah yang paling kecil ketika tertib aja. Pagi-pagi, ibu sudah sedekah. Wah, masjid ini buat infak di masjid 2.000 kali 30, 2 kali 3 ada 90.000. Terus daripada ibu 80.000, dan sekali-kalinya semua itu. Ini harus semua bekali bapaknya. Bapak ini buat infaknya, ini buat sedekahnya. Itulah yang menyelamatkan kita nanti yaumul akhir. Ingat ya, kita itu akan mati. Dan ketika mati, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kira maksimal. Kebetulan hari ini saya sedang sakit sebenarnya. Cuma malu semua baju kerja.
Bapak Ibu, mudah-mudahan beliau menjadi petugas haji yang amanah, menjaga kesehatan. Betul, sudah berangkat ke Bekasi untuk melaksanakan tugas selaku petugas haji. Doakan ya Bapak Ibu, jangan lupa sabar. 40 poin PDKM tinggal 40 hari kemarin 10 hari ditinggalkan diklat terus gitu. Nanti sekarang 40 hari. Karena kata istri saya, Pak, Bapak sudah punya pengalaman, alami bebas. Baik, itu saja kami beliau bisa sampaikan. Terima kasih atas silaturahimnya dan kita buka forum tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bertanya. Saya kalau hari ini saya bisa langsung jawab, kalau tidak saya buka lagi gitarnya. Insya Allah kapan lagi saya undang saya jawab pertanyaan atau jawabannya yang hanya saja berbeda seperti itu. Demikian sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh itu juga kesempatan tanya jawab jika bertanya. Silakan Ibu bahwa ya pertanyaan pertama, kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya. Begini Pak Ustadz. Pak Ustadz kan laki-laki. Nah ini apa benar ya Pak Ustadz? Kalau fitrahnya laki-laki itu tidak cukup dengan satu istri. Nah itu cuman ada yang berani, ada yang tidak. Apa itu benar Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan ini pertanyaan bukan curhat ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu psikologi, usia laki-laki itu dengan usia perempuan, kedewasaannya lebih dewasa perempuan. Jadi kalau laki-laki 20 tahun, perempuan 20 tahun, maka perempuan itu lebih cepat dewasa 20 tahun. Beda dengan laki-laki. Nah, laki-laki, Ibu, di laki-laki itu ada yang disebut dengan masa puber kedua, mau kedewasaan. Makanya secara hasrat, Bu, secara hasrat laki-laki itu selalu ingin lebihnya apa? Lebih dilayani, lebih diperhatikan. Ketika istri di rumah sudah merasa hilang melayani memperhatikannya, maka dia akan mencari perhatian berbahagia lain. Begitu. Makanya kalau ibu-ibu ingin suami kita tidak mencari perhatian ke tempat yang lain, ibu layani semaksimal mungkin. Pak, kalau ada istri sudah melayani sudah maksimal dan seterusnya, laki-lakinya, ada di dalamnya itu mah. Karena istri sudah melayani. Kalau gini Bu, laki perempuan itu tulang rusuk dari laki-laki. Kan gitu. Bu, tulang rusuk itu bengkok. Tidak ada tulang rusuk yang lurus. Mata pelajar Pak, awet bengkok masih tulang rusuk. Cuma yang bengkok ini harus diluruskan. Oleh siapa diluruskannya? Oleh suami. Cuma meluruskan yang bengkok itu harus pelan-pelan. Sebab yang bengkok kalau diluruskan sekaligus bukan lurus, kalah patah. Perempuan kalau sudah sakit hati susah. Jadi ya. Jadi menasehati istri harus pelan-pelan, usapan, bagaimana, gelis, tekeng itu, ada istri terakhir sekali, 2 kali, tunggu karena istri itu begitu ya Bu ya, Pak, boleh tidak kita memukul istri? Boleh. Tapi yang boleh itu adalah jangan memukul istri di muka.
mulai dari mana tempatnya. Kalau nggak pakai nama kasih, namanya siapa? Kenapa? Kalau suami memukul istri bukannya suruh hidup di bawah keyakinan. Tapi kalau dipatahkan kan tinggal baik. Iya. Sama ibu, kalau ibu memukul anak sudah nakal yang sendiri tidak bisa pukulnya patah itu adalah bukan wajah hati itu. Tapi kalau bukannya anak akan dendam kepada kita semua. Terus sama istri kalau dipukul sama suami, aduh, gesekan. Susah itu menjalankan trauma. Begitu ibu. Ya, mudah-mudahan dijauhkan dari sesuatu itu. Amin. Silakan yang lain. Masih kedua. Nah, itu pertanyaannya. Ya. DKM, kita jodohnya istiqomah dalam ibadah. Tapi pertanyaannya poligami, DKM. Siap, Bu. Seperti yang saya sampaikan harus jujur. Rata-rata kami poligami karena nafsu. Karena nafsu. Nah, kalau bukan itu kenapa cari yang lebih cantik dari istri pertama, lebih muda, lebih segar? Kalau mau menasihati yang lebih tua, kan perintah Nabi, kata Nabi perhatikan para janda, korok, al-masakin. Begitu. Kata ibu ke istri, ke suami, dengan baik-baik, lebih kolor daripada mama, lebih goreng daripada teman. Ya, itu karena nafsu. Bagaimana impian ibu-ibu? Ibu tinggal berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan. Bu, kalau suami keluar rumah, sok tangan ibu. Ibu, kalau sok tangan, suami cara ngecuk rumahnya. Bukan waktu sah. Bu, kasih tahu suaminya, kalau keluar rumah suaminya itu mengecup kening istri sambil mendoakan, Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabataha alaihi wa uzrika min syarriha wa min syarrima jabataha alaihi. Kecup keningnya, kata doa, ya Allah, ampuni semua kekurangan istriku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua kehilapan istriku. Ibu mana kalau kecup kening? Idul Fitri sama yang salaki jarak jauh. Mana akurannya? Mana semua we? Ibu asal suka kayak lebaran? Asal. Jadi nah hidup setahun sekali suka pernah masuk ke Idul Fitri. Hai biar sementara. Tiap hari, alhamdulillah Bu, menggugurkan usaha, kecup, bapak, juk angkat nama, cing, bangka, cing, hasil amin masak, amin. Doa istri itu dijawab. Ijabah, aduh mau pantesan, rezeki saya dengan minta doa. Ya, Bu, siap berubah, mencup tangan suami, amal soleh. Kalau suami berangkat, ibu tidak mengecup tangan suami, ibu bilang amal soleh.
terus ibu teh sholat duha teh bantuan suami bukan bantuan miskina, bantuan kelancarana kan dina sholat duha kieu Allahumma inna duha buka wa ta'aluka wa zamana jamuka wa tuqatakuka wa tuqatakuka wa isnadaika Allahumma inna rizki bis samai fa'amdirhu fil ya Allah turunkeun rizki caroke abdi di langit ka bumi kosong ya kitu bahasa subhanallah istri anu soleh enggak kita tiru dari salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana cara menjaga lisan kita istiqomah? Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga lisan kita agar istiqomah berkata baik, berbuat baik, tidak menyakiti orang lain. Begini, dikobok caranya adalah ibu-ibu ketika gunakan bibir ini senantiasa berzikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah, astagfirullahaladzim. Ibu kita jom astagfirullahaladzim, dia mengaji. Iya, sampai ibu masuk kata, ya, sok lah. Madawi zikir. Hati-hati ketika mulut ini mengeluarkan kata-kata asal karena hatinya kotor. Mulut ini cerminan dari hati. Maka hati ini yang dibersihkan. Penyakit hati. Kunaon berzikir. Ibu dari rumah menuju masjid mau melaksanakan pengajian sepanjang jalan berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus berzikir. Tidak lagi kecuali kepada Allah muntang sarai